Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang teman-teman semua banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin Popcat teman-teman. Dan actually meme koin Popcat ini juga udah beberapa kali saya bahas di beberapa video sebelumnya. So buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Popcat dan buat teman-teman juga yang mungkin mau tahu POV saya ketika price action dari Popcat ini belum mencapai harga sekarang, feel free untuk teman-teman mampir aja ke beberapa video pembahasan Popcat saya yang pernah saya upload tentunya di beberapa waktu lalu teman-teman. Dan after that teman-teman boleh banget untuk balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan tentu disclaimer dulu karena memang ini adalah meme coin yang mana pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening, dan juga karena volatilitasnya tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. Dan harapannya teman-teman tetap lakukan riset mandiri, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Nah, di sini ya, kalau kita cek by market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, kita akan menjumpai Popcat ini ada di peringkat ke-164 dan di sini ya, teman-teman bisa cek sendiri datanya melalui coinmarketcap.com. Dan di sini kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, misalkan untuk Popcat ini diperdagangkan di mana aja, kalian tinggal masuk ke bagian market dan di sini akan langsung muncul berbagai exchange baik CEX maupun DEX yang memperdagangkan nih dari Popcat ini sendiri beserta juga dengan pair perdagangannya. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini saya tunjukin hanya untuk tujuan edukasi dan informasi semata dan sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu. Dan di sini ya, kalau kita pindah lagi ke bagian chartnya, di sini kita akan menjumpai bahwasannya kalau nggak salah teman-teman, terakhir kali saya bahas Popcat itu di kisaran harga ini teman-teman ya, di kisaran di sini, and then dia ternyata harus koreksi teman-teman dan koreksinya pada saat itu cukup rapi ya, cukup bisa diprediksi quote on quote. Waktu itu cukup saya mengatakan bahwasannya di sini akan testing dulu lalu turun lagi dan ternyata betul teman-teman. Jadi ketika dia breakdown, maka di situ ada kecenderungan dia untuk testing dulu nih ke resistance-nya and then dia baru turun lagi. Teman-teman boleh banget cek di video pembahasan sebelumnya, saya sempat notice seperti itu. Dan ternyata dia hit di demand area yang di sini teman-teman. Ini kalau teman-teman nonton ya video pembahasan saya yang sebelumnya, demand area ini udah saya tandai sejak jauh-jauh hari teman-teman ya. Dan ternyata per dia hit demand area ini dia langsung ada bouncing meskipun memang sekarang lagi koreksi lagi teman-teman. Karena memang secara tren atau major trendnya memang ini sudah bearish ya untuk tren besarnya atau bigger picture-nya. Dan kita akan bahas nih beberapa probability yang mungkin terjadi sama pergerakan harga dari Popcat ini. Di mana yang pertama, tentu di sini ya jika memang tekanan belinya itu tidak sebanding dengan tekanan jualnya atau quote on quote buyers-nya itu dikalahkan dengan seller, maka ada potensi ya bahwasannya di sini akan terjadi breakdown dari demand areanya dan sangat mungkin untuk breakdown-nya itu seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat dari historicalnya. Jadi dia ada potensi turun and then dia testing dulu ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah area support atau demand areanya dan berubah menjadi supply area atau resistance-nya. And then setelah itu dia baru lanjut koreksi lagi ke bawah. Lebih kurang seperti itu yang mungkin terjadi. Dan kalau hal tersebut yang mungkin terjadi teman-teman, maka demand area terdekatnya yang mungkin dikunjungi adalah di sini ya. Jadi di sini tuh adalah demand area yang mungkin sebenarnya nggak terlalu major, tapi ini bisa kita notice juga atau bisa kita marking sebagai demand area karena sempat menahan pergerakannya beberapa kali yang bisa kalian lihat di sini teman-teman. Bahkan ketika dia ada liquidity sweep di mana dia nge-wick cukup panjang di sini, itu Popcat tertahan nih di demand area yang di sini. Dan maka dari itu, di sini saya marking aja untuk demand areanya karena cukup penting juga untuk diamati. Dan tadi saya lupa teman-teman, saya mau lihat untuk penurunannya kalau misalkan kita ukur dari atas sini, let's see kita ukur ke bawah. Ini kita coba lihat ya, supaya bisa lebih presisi mungkin kita turunin lebih kurang seperti ini. Dan udah 80% lebih ya teman-teman ya untuk penurunannya, 70 hampir 80% lah untuk total koreksinya dari peak-nya. Dan tentu itu drawdown yang cukup signifikan apalagi buat teman-teman yang beli di pucuk. Dan coba komen deh buat teman-teman yang mungkin punya barangnya, apakah kalian lagi floating profit atau floating minus teman-teman? Atau gimana posisi kalian? Apakah kalian lagi cari posisi yang menarik untuk entry atau justru kalian lagi ke drawdown teman-teman? Boleh komen aja pendapat kalian dan posisi kalian buat teman-teman yang mau sharing juga nggak apa-apa. Dan tentu ini sama sekali nggak ada ajakan jual beli ya teman-teman ya. Jadi ini pure buat teman-teman yang mau sharing aja. Dan di sini kalau misalkan kita amati nih,
seperti yang tadi saya katakan di sini kalau misalkan dia koreksi ada potensi untuk membentuk seperti ini dan demand area di sini mungkin bisa jadi target pertamanya teman-teman. Namun kalau misalkan kita lihat secara Fibonacci dan kita gunakan toolsnya ya di sini kita tarik ke atas ini, namun saya perlebar teman-teman supaya kalian bisa lebih mudah lihatnya. Nah, lebih kurang mungkin kayak gini ya, supaya teman-teman bisa lebih notice. Nah, di sini, coba kita presisikan dulu. Nah, lebih kurang seperti ini, maka teman-teman akan menjumpai, demand areanya yang di sini itu memang adalah area yang cukup bisa diperhatikan, namun yang, kalian juga harus notice adalah kalau misalkan kita amati nih di area 2,618-nya di sini, yang mana di sini ya actually ini juga ada demand area di area 2,618-nya, karena kalau kalian notice nih, mungkin di sini akan saya gambar kecil aja. Nah, kalau kalian notice nih begini, ini harusnya teman-teman udah notice bahwasannya di sini ada demand area ya, yang mana sempat menahan pergerakannya beberapa kali nih. Dan tentu area itu juga bisa kalian jadikan, acuan dan bisa kalian pantau nih apakah memang Popcat itu ada potensi untuk ke drawdown hingga harga segitu, teman-teman. Dan maybe salah satu konfirmasinya adalah demand area ini, yang di sini kita belum breakdown tapi kita akan coba lihat nih apakah Popcat ini bisa bertahan atau enggak. Dan jika memang harus koreksi, maka ada potensi target pertamanya mungkin adalah demand area yang di bawah sini. Namun, jika memang ternyata ada rebound nih yang signifikan, maybe tekanan buyer-nya ternyata kuat dan mungkin dia turun lalu membentuk, konfirmasi bullish, mungkin ada bullish engulfing dan sebagainya, maybe ada potensi ya untuk dia paling enggak coba testing di supply area di atasnya teman-teman. Dan at least kalau teman-teman mau lihat Popcat ini relatif bullish ya, paling enggak at least kita lihat deh dia, breakdown dulu atau breakout lebih tepatnya, di area resistance-nya atau supply area-nya yang di sini teman-teman. Sehingga kalau misalkan dia memang berhasil breakout, ada potensi ya untuk dia coba climbing up lagi dan testing di resistance atau supply area di atas ya teman-teman. Namun jika ternyata dia justru geraknya cuman maybe gini-gini aja teman-teman, let's see kayak dia cuman konsolidasi sebentar and then ada potensi turun lagi, tentu itu justru tidak menjadi indikasi yang bagus ya, atau enggak jadi suatu indikator atau indikasi yang menarik karena memang itu merepresentasikan tekanan jualnya justru memang masih besar, teman-teman. Dan kalau kita amati ya, di sini memang tekanan jualnya sangat menguasai, price action-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat dia bouncing sedikit, turunnya lebih dalam, teman-teman. Bouncing lagi, turunnya lebih dalam. Bouncing lagi, turun lagi, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian compare penurunan sama kenaikannya, tentu ini nggak seimbang sama sekali dan sangat terlihat, eee, price action dari Popcat ini didominasi oleh seller, teman-teman ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dari segi, analytics-nya teman-teman, kita pindah dari segi analytics-nya, di sini kita akan menjumpai untuk, kuartal 1 di tahun 2025 ini minus 40% sekarang return-nya dari Popcat ini teman-teman. Dan let's see ya, apakah nanti bisa berubah jadi return yang positif atau hijau, atau at least nih bisa turun deh untuk minusnya, atau justru akan makin dalam teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian seputar Popcat ini? Feel free tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa dengan sama, komen aja di kolom komentar di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan untuk update atau coba analisa koinnya secepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya bisa request analisa koinnya lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera di description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar analisa terkait Popcat. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis and I'll see you teman-teman in the next video.